Yin Feng Guizun menghela nafas lega, menoleh dan berkata kepada Qin Chen, teman naga sejati ini, karena Hei Yun Dizun setuju, Anda sebaiknya menunjukkan ruang penyimpanan Anda kepada Hei Yun Dizun. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika Hei Yun Dizun gagal menemukan harta karun di klannya sendiri, saya tentu akan meminta keadilan untuk Anda. Apa pendapatmu tentang temanku? Ini juga membuktikan ketidakbersalahanmu. Bagaimana menurutmu? Kata Yang Mulia hantu Yin Feng berkata kepada Yang Mulia lainnya yang hadir. Di belakang Qin Chen, Yang Mulia lainnya di tepi danau jiwa semuanya menyipit dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi bibir mereka mencibir. Sebaliknya, beberapa orang terhormat di sekitar Hei Yun Dizun berbicara satu demi satu, berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Apakah kamu sudah menyelesaikan pertunjukanmu? Itu adalah penampilan yang bagus. Ucap Qin Chen tersenyum dan bertepuk tangan. Wajah Yin Feng Guizun tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Wajah Hei Yun Dizun juga sulit dilihat. Adapun Yang Mulia yang melihat tempat ini di sekitar danau jiwa lainnya, wajah mereka juga menunjukkan warna yang aneh. Secara alami, mereka semua tahu apa yang dilakukan ras iblis Yin dan Yang Mulia hantu angin Yin. Ini jelas orang yang ingin menjebak klan naga sejati ini, tetapi mereka tidak menyangka Qin Chen akan mengatakan kata-kata tegas seperti itu. Ini benar-benar tidak takut menyinggung klan Yin Mo. Yin Feng Guizun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Chen langsung melambaikan tangannya untuk menghentikan kata-kata Yin Feng Guizun. Dia tersenyum. Senyumnya tenang, tapi juga sangat dingin. Dia menatap malas ke arah Hei Yun Dizun. Pria itu berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Dewa juga tahu, Dewa sekarang memberimu dua pilihan. Apakah kamu langsung bunuh diri, atau aku sendiri yang membunuhmu dan menendang kepalamu? Mana yang kamu suka? Kata-kata Qin Chen seperti ini langsung membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Bukankah ini terlalu mendominasi dan sombong? Bahkan beberapa Yang Mulia Bumi yang hadir mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak terlalu senang melihat Yang Mulia Bumi Awan Hitam, mereka semua tahu bahwa Yang Mulia Bumi Awan Hitam adalah Yang Mulia Bumi dari ras iblis Yin. Dalam hal identitas dan kekuatan, sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Dia benar-benar raksasa. Dan meskipun Yin Feng Guizun sedikit lebih lemah dari Hei Yun Dizun, dia bukanlah orang biasa. Temanku, Hei Yun Dizun telah menyetujui ide baikku. Kamu malah meminta kematianmu sendiri, kata Yin Feng Guizun masih akan mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mencibir dan menggelegar. Sebelum kata-kata pihak lain selesai, Qin Chen mengulurkan tangannya seperti kilat. Tiba-tiba, suara raungan naga yang menakutkan bergema melintasi langit dan bumi, dan cakar Qin Chen menukik tajam, berubah menjadi cakar naga yang mencapai langit dan langsung datang ke depan Yin Feng Guizun. Nak, apakah kamu pikir kamu akan menjadi tak terkalahkan jika kamu membunuh Pangeran Kegelapan? Kata Yin Feng Guizun meraung, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalam tubuhnya, hembusan angin Yin menyapu dengan gila-gilaan, menakutkan seperti Wang Yang, angin Yin akan menyelimuti Qin Chen. Itu Devil May Cry Deathwind. Kekuatan supranatural tertinggi dari Yin Feng Ghost Venerable, setelah ditutupi oleh Devil May Cry Deathwind ini, jiwa seluruh orang itu seperti jatuh ke dunia hantu, langsung jatuh tenggelam tanpa akhir, dan langsung berubah menjadi orang mati yang berjalan. Jie, anak dari klan naga sejati, dewa ini ingin melihat bagaimana kamu bisa menjadi sombong dalam iblis Devil May Cry angin matiku, telan aku. Suara dingin Yin Feng Guizun bergema di antara langit dan bumi, dan Yin Qi dan Gai Feng yang tak berujung langsung menyelimuti Qin Chen. Kecepatannya sangat cepat sehingga sudah terlambat bagi Qin Chen untuk bersembunyi. Di Devil May Cry Deathwind ini, jiwa yang sekuat bumi Zun akan tenggelam, tidak membedakan apapun, dan akhirnya dipermainkan sampai mati olehnya hidup-hidup. Namun, sebelum suara Yin Feng Guizun turun,
dia mendengar raungan seperti bebek. Saat berikutnya, Devil May Cry yang tak ada habisnya mati, dan semua orang terkejut melihat bahwa Qin Chen memancarkan napas yang mengerikan, nafas naga sejati. Cakar naganya yang padat, dengan kuat mengikat tenggorokan Yin Feng Guizun, dan mengangkat Yin Feng Guizun ke kekosongan. Apa? Kata semua orang di sekitar tercengang. Apa yang mereka lihat? Seorang penguasa bumi sebenarnya dipegang oleh Qin Chen dalam sekejap. Nak, biarkan aku pergi. Yin Feng Guizun berkata dengan ngeri, aura hantu yang menggelegar dan menggelinding merasuki tubuhnya, terus-menerus memengaruhi jiwa Qin Chen. Tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak. Jika dikatakan bahwa sebelum memasuki danau jiwa ini, serangan jiwa Yin Feng Ghost Venerable dari Devil May Cry Deathwind ini dapat berdampak pada Qin Chen, sekarang Qin Chen telah memperoleh kekuatan jiwa naga dari naga leluhur primordial. Telah terjadi transformasi yang menghancurkan bumi sejak lama, dan serangan jiwa dari Yin Feng Ghost Venerable tidak lain hanya menggelitik Qin Chen. Dalam tubuh Qin Chen, aura naga asli yang mengepul meledak, membawa aura kekacauan, dan domain spasial seperti penghalang, memenjarakan Yin Feng Ghost Venerable di tangannya sendiri. Di atas lengan Qin Chen, Void Mirage Brachers muncul, dan Evil Sword Ring dan War Spirit God Ring juga muncul. Roh jahat yang mengepul dan api menyapu, di bawah restu dari Void Mirage Brachers. Kekuatan Rolling Dragon Soul langsung melilit Yin Feng Guizun. Yin Feng Guizun menjerit, tubuh fisiknya terbakar, dan roh jahat yang mengepul dan aura jiwa naga terbakar, menyebabkan tubuh fisiknya terus-menerus dimusnahkan. Hei Yun Dizun, selamatkan aku, Yin Feng Guizun berkata dengan ngeri. Adegan menyedihkan ini menyebabkan semua orang menjadi pucat. Nak, letakkan Yin Feng Ghost Venerable. Kursi ini menyarankanmu untuk tidak salah mengira dirimu sendiri. Ekspresi yang mulia Hei Yun Di juga sedikit terkejut, dan dia berkata dengan kasar kepada Qin Chen. Jangan membuat kesalahan. Qin Chen mencibir, jika Anda memiliki kemampuan, lakukan sendiri. Kata Qin Chen, aura iblis yang mengepul bertahan di tubuh Black Cloud Dizun, luar biasa, dan awan iblis yang menakutkan menyapu tubuhnya, menarik langit dan bumi ini ke tanah klan iblis. Di dunia yang gelap, awan sihir yang mengepul bertahan, memberi orang perasaan energi jahat. Sangat kuat, ini adalah Demon Cloud Domain dari Demon Cloud Earth Sovereign. Di domain ini, kekuatannya bisa dimaksimalkan, sementara yang lain akan ditekan dengan kuat. Merasakan awan iblis yang mengepul tiba-tiba bertahan di antara langit dan bumi, banyak orang terhormat di sekitarnya bergerak dan berubah warna. Sebagai master dari klan iblis Yin, Hei Yun Dizun sangat kekar dan tinggi seperti raksasa. Saat ini, awan hitam rejun penuh dengan awan ajaib, dan cahaya sihir gelap menggantung di kepalanya, saat darahnya mengalir deras seperti banjir. Pada saat itu, orang mengira Hei Yun Dizun adalah binatang buas, seperti badak besar, ia dapat menjatuhkan gunung, membajak bumi, dan menjadi agresif. Itu layak menjadi yang mulia bumi Hei Yun. Melihat aura ganas dari Hei Yun Erjun, banyak orang terkesima. Hei Yun Dizun dengan bangga, dengan langit di atas kepala dan kakinya di tanah, menatap Qin Chen, dia berkata dengan suara dingin, beri kamu satu kesempatan terakhir, lepaskan Yin Feng Guizun. Qin Chen mencibir dan menatap Hei Yun Dizun, klan iblis yang bermartabat, bisakah kamu membicarakannya saja? Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak ingin mati, bergulinglah di bawah kaki saya, jika tidak, Anda akan menjadi momen berikutnya. Kata Qin Chen, kamu mencari kematian. Mata Hei Yun Dizun memancarkan cahaya dingin, dan wajahnya pucat karena marah. Dia berteriak, dan sebuah monumen besar muncul di tubuhnya. Ketika monumen besar itu menjulang ke langit, ia langsung berubah menjadi gunung raksasa, sangat besar. Ini adalah harta karun Hei Yun Dizun, tablet Hei Yun. Dengan ledakan yang keras, prasasti awan hitam besar melesat ke arah Qin Chen. Semua orang mengira Qin Chen sudah mati, dan mereka semua menyesalinya. Namun, saat ini, itu sangat sunyi.
Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Pada saat ini, mereka melihat Qin Chen memegang Yin Feng Guizun di satu tangan, dan tangan lainnya dengan kuat menerima monumen awan hitam. Monumen awan hitam yang sangat berat ditekuk oleh tangan kiri Qin Chen, dan dibombardir oleh bayangan yang menggelinding. Pertahanan apa ini? Kata semua orang tercengang. Beberapa penguasa bumi sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Pada saat ini, Qin Chen dengan paksa menyambar prasasti awan hitam penguasa bumi Heiyun. Dengan bang, beberapa orang terhormat ditampar seperti lalat oleh prasasti awan hitam. Darah menodai tanah. Beberapa yang mulia langsung meledak, dan seluruh orang ditembak masuk. Di tanah di samping danau jiwa, darah mengalir. Heiyun Dizun hanya merasa ada aura yang mengerikan, menekan monumen awan hitamnya, membuatnya tidak bisa mendapatkan kembali monumen awan hitamnya sendiri untuk sementara waktu. Prasasti ini tidak buruk, kata Qin Chen mencibir. Lalu dia menghancurkannya dengan tablet awan hitam. Ketika tablet awan hitam datang dengan kekuatan tubuh naga asli, jalan itu meraung, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit. Saat tablet menghantam, Heiyun Dizun merasakan kekuatan langit dan bumi. Bobot tablet Heiyun ini pasti bisa menghancurkan bumi. Bahkan jika tablet Heiyun ada di tangannya, kekuatan tablet Heiyun dengan pukulan penuh jauh lebih rendah. Serangan Qin Chen sangat menakutkan. Seluruh orang Heiyun Dizun terkejut, tubuhnya terbelah, dan ada semburan darah. Wajahnya menjadi pucat, di bawah pukulan ini. Jika tidak ada begitu banyak harta yang dikeluarkannya, dia khawatir dia juga telah menjadi kabut darah. Namun demikian, ada rasa sakit yang parah di tubuhnya, semua tulang hancur, tubuh iblis runtuh, dan darah iblis menyembur kemana-mana, yang sangat menyedihkan. Heiyun Dizun ketakutan saat ini. Dia tahu bahwa dia telah memprovokasi binatang jahat. Dia tidak berani memikirkannya, dan dia tidak peduli dengan Yin Feng Guizun. Dia berbalik dan melarikan diri, mencoba melarikan diri sejauh mungkin. Yang mulia awan hitam baru saja melompat, dan Qin Chen berubah menjadi tubuh naga sejati. Naga itu melakukan perjalanan selama 9 hari. Qin Chen melangkah melintasi kehampaan dan langsung muncul di depan yang mulia awan hitam, menghalangi jalan Heiyun Dizun. Tuan Heiyun Dizun, kemana perginya kekuatan dan prestis semu? Qin Chen memblokir jalan Heiyun Dizun, dan berkata perlahan sambil tersenyum. Wajah Heiyun Dizun pucat, dan dia berteriak dengan cemas, "Teman ini, dengarkan aku dulu." Namun, Qin Chen tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara sama sekali. Matanya dingin, dan kekuatan naga asli yang menggelinding meledak lagi, dan prasasti awan hitam di tangannya langsung difoto. Kali ini Qin Chen menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Setelah keluar, gas naga yang mengepul mekar, menutupi segalanya, dan menampilkan domain luar angkasa, mengikat dunia. Wajah Heiyun Dizun pucat, dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak ragu untuk membakar asalnya sendiri untuk mempercepat dan melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa cepat kecepatannya di bawah batasan ruang Qin Chen, dia tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan monumen awan hitam. Dengan booming, ketika Black Cloud Stele jatuh, Heiyun Dizun meraung keras, di bawah tatapan semua orang, prasasti awan hitam yang sangat cepat menembaknya menjadi kabut berdarah, bahkan tanpa tulang yang tersisa. Sekarang giliran Anda, kata Qin Chen menamparkan Heiyun Dizun sampai mati. Tersenyum pada Yin Feng Guizun dengan tangan kanannya. Teman, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan saja, Yin Feng Guizun sangat ketakutan hingga dia tertegun dan berteriak ngeri. Tetapi, dengan embusan, Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Meraih kaki kanannya, tiba-tiba meremas Yin Feng Guizun dan mengubahnya menjadi kabut darah. Kabut darah yang mengepul, asal dan banyak kekuatan lainnya dikumpulkan oleh Qin Chen satu demi satu di cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan digunakan untuk memelihara harta seperti pohon ajaib dunia.
Adegan ini membuat semua orang terlihat pucat dan menatap Qin Chen dengan gemetar. Apa yang mereka lihat? Yang Mulia Bumi Awan Gelap dari ras Iblis Yin dibunuh oleh Qin Chen dengan beberapa gerakan, dan dia masih mati di bawah hartanya sendiri. Adegan ini, betapa tidak menakutkannya, terlalu ajaib. Ngomong-ngomong, siapa lagi di klanmu yang kehilangan harta dan dicuri olehku? Anda bisa datang untuk keadilan, kata Qin Chen menyingkirkan harta Heiyun di Zun dan yang lainnya yang tersebar. Qin Chen melihat ke tepi danau jiwa sambil tersenyum, dan berkata dengan senyum yang tidak berbahaya.